Assalamualaikum. Halo Ibunda, selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Bersama saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak. Kali ini saya akan membahas tentang sembelit atau susah buang air besar pada anak. Atau istilah medisnya disebut konstipasi. Apa saja kriteria konstipasi pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita simak videonya. Tapi jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar Ayah Bunda bisa mendapatkan info-info tentang kesehatan anak lainnya di channel ini. Konstipasi atau sembelit adalah kesulitan atau jarang buang air besar yang terjadi selama setidaknya 2 minggu. Konstipasi merupakan 5-30% keluhan anak yang menyebabkan orang tua membawa anaknya berobat ke dokter anak. Konstipasi merupakan masalah kesehatan pada anak yang masih cukup tinggi. Sebanyak 90-95% dari keluhan konstipasi pada anak adalah akibat fungsional. Konstipasi fungsional di sini maksudnya adalah organnya tidak terganggu, tetapi secara fungsi yang terganggu. 40% diantaranya diawali sejak usia 1-4 tahun. Kapankah seorang anak dikatakan menderita konstipasi? Ternyata konstipasi atau sembelit itu ada kriterianya. Nama kriterianya adalah ROM 4. Kriteria ROM 4 merupakan kesepakatan untuk menentukan diagnosis konstipasi fungsional, yaitu pada bayi dan anak-anak yang berusia kurang dari 4 tahun dalam 1 bulan, minimal terjadi 2 dari gejala-gejala berikut. Yang pertama, frekuensi buang air besarnya 2 kali seminggu atau kurang. Yang kedua, jika dirasakan buang air besarnya keras dan sakit. Yang ketiga, ditemukan kecipirit minimal 1 kali seminggu. Yang keempat, adanya riwayat menahan buang air besar. Yang kelima, ditemukan tinja terlalu besar sehingga dapat menyumbat lubang WC. Yang keenam, pada saat dokter memeriksa dengan memasukkan jari ke dalam dubur, terasa ada feses yang besar dan keras. Sedangkan kriteria untuk anak yang berusia lebih dari 4 tahun hampir sama. Hanya ditambahkan adanya riwayat posisi menahan buang air besar, seperti menyilangkan kaki, membungkukkan badan, menghindar justru ke tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Gejala-gejala tersebut dapat disertai juga dengan gejala-gejala penyerta, seperti adanya kecemasan, nafsu makan yang menurun, dan adanya rasa cepat kenyang. Gejala penyerta ini hilang segera setelah tinja yang besar dikeluarkan. Jadi ingat ya Bunda, minimal ada 2 gejala dari kriteria ROM 4 tadi yang saya sebutkan. Baru bisa dikatakan sembelit atau konstipasi fungsional pada anak. Kapankah seorang anak rentan mengalami konstipasi? Ada 3 waktu anak rentan mengalami konstipasi yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama, pada awal anak memulai makanan pendamping ASI atau MPASI dan perubahan dari susu formula ke UHT. Yang kedua, pada saat anak belum siap toilet training. Yang ketiga, anak masuk sekolah pertama kali dan merasakan perbedaan lingkungan. Apakah penyebab konstipasi fungsional ini? Sebab utama konstipasi fungsional sebenarnya adalah adanya riwayat trauma sebelumnya saat buang air besar. Bisa karena nyeri karena tinja yang keras atau karena toilet fobia, yaitu ketakutan ke toilet akibat toilet yang jorok, ada kecoa, bau, dan lain-lain. Akibat trauma tersebut, anak menahan tinjanya dan tidak mau buang air besar. Karena ditahan, tinja akan semakin keras karena air diserap oleh dinding usus, sehingga terasa sakit. Sehingga keadaan tersebut menjadi seperti lingkaran setan. Lingkaran setan ini harus diputus dengan cara menghilangkan trauma pada anak tersebut dan membuat kondisi supaya anak merasa nyaman saat buang air besar. Tidak sakit, tidak takut, dan tidak menahan tinjanya. Bagaimanakah mencegah konstipasi ini? Orang tua sebaiknya mengobservasi ketika ada tanda-tanda konstipasi sesuai dengan kriteria ROM 4 tadi.
Kemudian pemberian cairan dan serat yang cukup. Kemudian toilet training. Jika masih tetap buang air besarnya keras, secepatnya diobati dengan membawa ke dokter anak. Karena itu, jika terlalu lama dibiarkan konstipasinya, misalnya lebih dari 2 bulan, maka akan menjadi kronis, sehingga pengobatannya akan lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, bisa hingga dewasa nantinya. Pemberian obat-obatan laksatif atau pencahar itu diatur oleh dokter. Jangan sampai orang tua memberikan sendiri obat untuk mengatasi konstipasi pada anak. Bagaimanakah cara mengatasi konstipasi fungsional? Ada 3 hal yang harus diperhatikan bila menghadapi anak dengan konstipasi, yaitu yang pertama, pada tahap awal, tinja yang sudah menumpuk berhari-hari harus dikeluarkan atau dievakuasi dari usus besarnya. Evakuasi biasanya dilakukan dengan cara klisma atau enema dengan gliserin yang dilakukan di rumah sakit. Bila tinja yang menumpuk tidak terlalu banyak, evakuasi juga bisa dilakukan di rumah dengan cara pemberian obat supositoria atau obat yang dimasukkan lewat anus yang tentu saja sesuai dengan petunjuk dokter. Tahap kedua adalah terapi rumatan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih lama, yaitu beberapa bulan bahkan bertahun-tahun untuk mencegah berulangnya konstipasi. Pengobatan rumatan ini bertujuan untuk mencegah tinja supaya tidak keras dan memutuskan lingkaran setan yang membuat anak menahan tinjanya. Aspek penting dari terapi rumatan jangka panjang adalah untuk membentuk kebiasaan buang air besar yang teratur, yaitu dengan cara yang pertama, pemberian diet cukup serat dan cairan. Yang kedua, pemberian pencahar osmotik yang sebelumnya diberikan sesuai dengan petunjuk dokter. Yang ketiga, terapi perilaku termasuk toilet training, psikoterapi, dan hipnoterapi. Kemudian pijatan di perut searah dengan jarum jam untuk merangsang gerakan usus besar. Lalu berikanlah buah-buahan selain pisang dan apel. Kemudian berikanlah susu dengan takaran yang sesuai. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang toilet training dan pijat perut sebagai langkah pencegahan non-farmakologis konstipasi fungsional pada anak. Yang pertama, toilet training yang akan mengembangkan refleks gastrokolik dan selanjutnya akan membangkitkan refleks buang air besar pada anak. Sebagian besar anak telah siap memulai toilet training pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Toilet training dilakukan dengan cara anak diminta duduk sebentar sekitar 3-5 menit di toilet atau mainan yang berbentuk toilet 15 menit setelah makan pagi atau makan siang. Pada awalnya, anak tidak ditargetkan untuk berhajat saat toilet training, karena hal itu malah akan membuat stres si anak. Yang paling penting adalah anak bisa duduk sebentar dan dilakukan secara teratur setiap hari. Salah satu cara untuk tetap menjaga kepatuhan terapi adalah menstimulasi anak yang telah berhasil dalam kegiatan toilet training ini dengan cara memberikan hadiah. Kemudian pijat perut atau abdominal massage. Pijat perut merupakan intervensi non-invasif yang dapat menstimulasi peristaltik usus. Prosedur pijat perut berdasarkan Abdominal Massage Application Guideline dilakukan 2 kali sehari selama 15 menit setiap sesinya. Metode menstimulasi pijat perut pada bayi bisa dilakukan dengan cara berikut, yaitu dengan teknik I love you atau disingkat dengan huruf ILU. I yaitu pijat dengan menggunakan 3 ujung jari tangan dimulai dari perut kiri atas bayi lurus ke bawah seperti membentuk huruf I. Kemudian love yaitu dilakukan dengan cara pijat dengan 3 ujung jari tangan dimulai dari kanan atas ke kiri atas perut bayi, kemudian ke bawah membentuk huruf L terbalik. Kemudian U yaitu pijat dengan 3 ujung jari tangan dari perut kanan bawah ke atas, kemudian ke perut kiri atas menuju ke bawah sehingga membentuk huruf U terbalik. Tahap ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu mencari penyebab dari konstipasi anak.
Apakah tanda-tanda bahaya konstipasi sehingga harus diwaspadai? Konstipasi perlu diwaspadai bila menunjukkan tanda-tanda bahaya sebagai berikut, yaitu bila konstipasi timbul sejak lahir, yaitu tidak adanya mekonium lebih dari 4-8 jam yang disertai dengan gejala-gejala perut kembung serta pertumbuhan bayi yang tidak baik. Kemudian hal ini dapat dicurigai sebagai suatu kelainan yang disebut sebagai penyakit Hirschsprung. Kelainan ini merupakan bawaan lahir yang terjadi saat pembentukan persyarafan usus saat janin dalam kandungan, dengan kemungkinan laki-laki lebih besar dari perempuan dengan perbandingan 4:1. Gejala yang khas untuk penyakit Hirschsprung adalah adanya kesulitan buang air besar sejak lahir. Dan bila anusnya dicolok, maka tinja akan menyemprot keluar. Bila menghadapi gejala seperti ini, orang tua harus membawa bayinya ke dokter anak untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian adanya gagal tumbuh dan buang air besar yang berdarah. Lalu adanya ketidaknormalan pada anus serta gejala-gejala penyebab organik lainnya. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang sembelit atau konstipasi pada anak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kepada Ayah Bunda. Silakan Ayah Bunda share kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.